Tumbuhan ciplukan untuk menurunkan darah tinggi. Caranya hanya dengan meminum air rebusan daun ciplukan atau mengkonsumsi buahnya. Halo, sahabat Episti. Pernah melihat buah ini di dalam supermarket? Berapa harganya? Buah ini memiliki nama ilmiah Physalis angulata dan masuk dalam kelas tumbuhan berbiji belah dari keluarga Solanaceae. Buah Physalis angulata di Indonesia biasa dipanggil dengan nama buah ciplukan, dan di daerah Jawa, buah Physalis angulata dipanggil dengan nama buah ceplukan. Sedangkan di dalam bahasa Sunda, buah Physalis angulata memiliki nama cecender. Sedangkan di dalam bahasa Madura, buah Physalis angulata dipanggil dengan nama yor-yoran. Sementara di daerah Bali, buah Physalis angulata dipanggil dengan nama angkot, kepok-kepokan, dan keceplokan. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dipanggil dengan nama morelberry. Konon, tumbuhan ciplukan berasal dari Amerika, kemudian menyebar ke seluruh dunia yang beriklim tropis. Batang tumbuhan Physalis angulata atau ciplukan berdiri tegak dengan tinggi mencapai 1 meter. Batangnya berusuk serta memiliki rongga. Sementara jika sudah tua, batang ciplukan akan berkayu keras. Daun Physalis angulata atau ciplukan tergolong daun tunggal dan bertangkai. Daunnya berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung yang meruncing. Daun Physalis angulata atau buah ciplukan biasanya bertepi gelombang atau merata. Mengenai panjang daun ciplukan jika subur dapat mencapai 15 cm, dengan lebarnya dapat mencapai hingga 10,5 cm. Sementara untuk warna daun buah ciplukan pada umumnya berwarna hijau dengan urat daun berwarna keputihan, serta memiliki pangkal daun yang berwarna keunguan bila sudah tua. Bunga ciplukan termasuk bunga tunggal yang biasanya tumbuh di ketiak daun. Sedangkan kelopak bunga ciplukan pada umumnya berbagi 5, berbentuk taju bersudut 3, serta meruncing bagian ujungnya. Mahkota bunga buah ciplukan memiliki bentuk seperti lonceng dan berwarna kuning muda dengan noda-noda coklat. Sementara benang sari berwarna kuning pucat dengan kepala sari berwarna biru muda. Sedangkan untuk putiknya memiliki bentuk seperti tombol. Buah ciplukan memiliki bentuk bulat dan terbungkus dalam kelopak buah yang menggelembung serta meruncing pada ujungnya. Buahnya berwarna hijau jika masih muda dan akan berwarna kuning jika telah matang. Mengenai rasa dari buah ciplukan, memiliki rasa buah yang manis. Sedangkan akar dari buah ciplukan, akarnya termasuk akar tunggang. Siapa sangka, buah liar Physalis angulata atau buah ciplukan ini dapat dijadikan sebuah ide bisnis yang murah dengan keuntungan yang lebih besar, di mana harga jual dari buah ciplukan ini begitu menggiurkan. Memang betul, buah ciplukan apabila di pedesaan akan diabaikan. Bahkan, tidak jarang pohonnya dianggap mengganggu, sehingga tak elak pohon ciplukan ditebang begitu saja. Namun, tahu nggak sih, jika harga buah ciplukan dalam 1 kilogramnya jauh lebih mahal ketimbang harga 1 ekor daging ayam? Inilah salah satu contoh harga dari buah ciplukan per 100 gramnya yang dihargai seharga Rp29.900. Artinya, dalam 1 kilogram buah ciplukan memiliki harga Rp299.000. Berbeda lagi jika buah ciplukan telah matang sempurna, harga per kilogramnya mencapai lebih dari Rp500.000. Nah, bagaimana menurut Anda?
buah liar yang dikesampingkan ini ternyata memiliki harga jauh lebih mahal ketimbang harga 1 kg daging ayam. Nah, apakah Anda mulai tertarik untuk membudidayakan buah ciplukan dari sekarang? Bukan hanya memiliki harga yang mahal, buah Physalis angulata atau buah ciplukan ini ternyata memiliki khasiat dan manfaat yang tidak sedikit, terutama untuk kesehatan. Buah ciplukan untuk mengobati epilepsi. Caranya cukup mudah, hanya dengan mengkonsumsi buah ciplukan sebanyak 10 biji per harinya. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati diabetes mellitus. Caranya dengan mencabut pohon ciplukan yang sudah berbuah bersama akarnya. Kemudian layukan. Setelah itu cuci bersih dan rebuslah dengan 3 gelas air hingga airnya tersisa 1 gelas. Lalu saring dan minum 1 kali sehari. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati paru-paru. Caranya dengan mencabut pohon ciplukan yang telah berbuah, cuci bersih, dan rebus dengan 3-5 gelas air. Kemudian biarkan mendidih, lalu saring airnya dan minumlah 1 gelas 3 kali sehari. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati ayan. Caranya cukup mudah, hanya dengan mengkonsumsi rutin buah ciplukan yang sudah matang sebanyak 8-10 buah. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati borok. Caranya dengan mengambil 1 genggam daun tumbuhan ciplukan, dicampur dengan 2 sendok makan air kapur sirih, selanjutnya tumbuk sampai halus dan tempelkan pada area yang sakit. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati bisul. Caranya dengan mengambil setengah genggam daun ciplukan, lalu giling hingga halus dan tempelkan pada bisul, lalu dibalut dan gantilah 2 kali sehari. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati asma. Caranya dengan mengambil semua bagian dari tumbuhan ciplukan termasuk daun, batang, dan buah. Kemudian rebus dengan 1 liter air hingga tersisa setengah liter. Lalu saring airnya dan minumlah setiap pagi dan sore. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati kurap. Caranya cukup mudah, hanya dengan menghancurkan daun tumbuhan ciplukan dengan tangan, lalu oleskan pada kurap. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati demam. Caranya cukup dengan mengkonsumsi buah ciplukan. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati kanker payudara. Caranya dengan mengambil 4 beras dan petiklah pucuk tumbuhan ciplukan yang masih muda. Kemudian tambahkan tunas kunyit dan selanjutnya giling semua bahan sampai lumat. Lalu tempelkan pada payudara dan ulangi hingga hasil maksimal. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati stroke. Caranya cukup dengan mengkonsumsi buah ciplukan atau dibuat minuman. Tumbuhan ciplukan untuk menurunkan darah tinggi. Caranya hanya dengan meminum air rebusan daun ciplukan atau mengkonsumsi buahnya. Tumbuhan ciplukan untuk mengatasi gondongan. Caranya cukup dengan rutin mengkonsumsi air rebusan daun ciplukan. Tumbuhan ciplukan untuk mengobati luka. Caranya cukup mudah, hanya dengan menumbuk daun tumbuhan ciplukan dan balutkan pada luka. Ulangi secara rutin. Itulah sebagian manfaat dan cara mengolah tumbuhan ciplukan untuk obat. Beberapa penyakit lain yang dapat diatasi dengan tumbuhan ciplukan seperti penyakit jantung, vertigo, batuk rejan, flu, radang tenggorokan, diabetes, paru-paru basah, kelenjar getah bening, rematik, nyeri sendi, dan sariawan. Nah, apa kabarnya tumbuhan ciplukan di daerahmu? Sudahkah dimanfaatkan dengan benar? Atau masih dianggap sebagai tumbuhan liar yang mengganggu?